Presiden Joe Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Biden berusaha menghubungkan militan Hamas di jalur Gaza yang menyerang Israel dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang pasukannya menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Biden berbicara sekitar 20 jam setelah kembali dari lawatannya ke Israel untuk menunjukkan solidaritas AS setelah serangan 7 Oktober oleh militan Hamas yang melancarkan serangan dari Gaza dan menewaskan 1.400 orang di Israel Selatan. Pesan Biden memiliki beberapa urgensi. Israel siap untuk melancarkan serangan darat untuk membasmi militan Hamas Palestina dari Gaza dan ketegangan berada di puncaknya setelah ledakan mematikan di sebuah rumah sakit Gaza. Biden mengatakan bahwa Israel tidak bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Namun ia mengatakan bahwa musuh-musuh Amerika sedang mengamati bagaimana kedua konflik ini berlangsung dan dapat menimbulkan masalah di tempat lain di dunia tergantung pada hasilnya. Presiden Amerika Serikat berbicara dengan latar belakang kekacauan politik di Washington karena Partai Republik yang menguasai Dewan Perwakilan Rakyat telah berjuang untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka sebagai ketua DPR setelah menggulingkan Kevin McCarthy dari jabatan tersebut. Biden meminta pengeluaran darurat yang menurut para pejabat Amerika Serikat akan berjumlah sekitar 100 miliar dolar selama setahun ke depan untuk Israel, Ukraina, dan Taiwan, serta keamanan di sepanjang perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Menurut sumber-sumber sebelumnya, dana tersebut mungkin termasuk 60 miliar dolar untuk Ukraina dan 10 miliar dolar untuk Israel, serta miliaran untuk Asia dan keamanan perbatasan Amerika Serikat. Dengan menyatukan prioritas-prioritas tersebut dalam satu paket, Biden menguji apakah anggota parlemen dari Partai Republik dapat diyakinkan untuk mengesampingkan oposisi mereka dan menyetujui pengeluaran untuk Ukraina yang perangnya selama 20 bulan dengan Rusia telah menghabiskan miliaran dolar untuk membeli persenjataan Amerika Serikat tanpa ada akhir yang jelas. Setiap langkah pendanaan harus melalui Senat AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat, di mana bantuan tambahan mendapat dukungan bipartisan dan DPR yang dipimpin oleh Partai Republik yang belum memiliki pembicara selama 17 hari. Jim Jordan dari Partai Konservatif Sekutu mantan Presiden Donald Trump bersumpah untuk melanjutkan upayanya untuk menjadi ketua DPR setelah gagal mendapatkan dukungan mayoritas di antara anggota Partai Republik. Para anggota parlemen dari Partai Republik dalam beberapa minggu terakhir hampir membuat pemerintahan terhenti karena defisit anggaran yang kronis dan utang sebesar 31,4 triliun dolar dan mengancam akan memangkas pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Sekitar 4 dari 10 responden dalam jajak pendapat yang dilakukan minggu lalu mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mendukung posisi Israel dalam konflik tersebut ketika diberikan berbagai pilihan. Hampir setengahnya mengatakan bahwa Amerika harus tetap netral atau tidak terlibat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.